Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang November Love Prediction. Jadi ini adalah prediksi atau ramalan percintaan di bulan November. Jadi ini keadaan percintaan kamu di bulan November ya. Jadi aku bakalan lihat nanti energi kamu dulu, baru nanti kita lihat tentang apa yang akan terjadi. Perlu diingat ini adalah collective reading, jadi energi bisa untuk banyak orang. Jadi bisa tidak. Dan perlu diingat kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke? So, untuk disclaimer lainnya kamu tinggal lihat aja di bawah. Dan untuk kalian yang mau dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading ya. Terus linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar dalam menunggu balasan. Jadi aku langsung mulai aja lihat energi kamu saat ini, oke? Okay, I want to see about the spread guiding 11 for all like guiding it says. Show me about the people who watch this video current energy right now. Kalau yang aku lihat di sini sebenarnya banyak perubahan di dalam hidup kamu. Cuman banyak banget dari kalian yang emang agak takut untuk giving up atau takut melepaskan sebuah kenyamanan gitu. Dari energi the depth ini ngomongin soal transformation. Transformation atau transformasi itu datangnya bisa dari dalam diri sendiri, bisa pola pikir, sifat dan watak kita. Walaupun nggak akan berubah drastis, tapi kita kan pasti ada perkembangan ya. Atau dari fisik di sini. Fisik itu bisa dari lifestyle. Contoh misalnya banyak banget nih yang lifestyle-nya itu kurang sehat. Contohnya akhirnya mengalami sesuatu hal yang akhirnya membuat kayaknya lifestyle-nya harus sehat deh gitu. Jadi ini dari energi that sendiri, ketakutan untuk menghadapi sebuah perubahan atau bahkan ketakutan untuk menghadapi sisi tergelap gitu. Cuman dari energi zat ini harus dilakukan. Kenapa? Karena saat kita mampu untuk menghadapi ketakutan kita sendiri, itu memang kita berubah gitu. Kita akan menjadi lebih dewasa, lebih bijak lagi. Dan ini transformasi yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kamu ya. Ini udah bisa dirasain kemarin-kemarin atau beberapa hari yang lalu atau bahkan nanti beberapa hari ke depan. Cuman di sini ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Saran dari aku, lakukannya adalah dengan tenang dan mencoba untuk menghadapi itu. Jadi jangan diabaikan kalau misalnya melihat ada sebuah perubahan. Berani untuk melangkah gitu istilahnya. Di sini ada energi Scorpio. Di sini juga ada keharmonisan di keluarga. Kalau yang aku lihat di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini kalau yang aku lihat sebenarnya perbaikan hubungan antara kamu sama keluarga. Ten of Cups itu keharmonisan. Keluarga itu bukan hanya keluarga dari ayah, ibu, kakak, adik, tapi juga dari keluarga yang kita pilih gitu. Sebagai contoh seperti teman-teman atau bahkan kayak sahabat-sahabat. Jadi ini ada keharmonisan lah istilahnya. Nah, dari energi The Ten of Cups sendiri yang aku lihat, untuk kalian yang punya hubungan sama seseorang yang ada perbedaan nih, contoh sama orang tua kalian, cara pandangnya nanti akan diharmoniskan gitu. Sesimpel kayak gini. Yang tadinya tidak disetujui akan disetujui. Yang aku lihat soalnya ini banyak banget blessing yang akan hadir. Ten of Cups itu juga ngomongin soal kebahagiaan yang simple. Jadi kamu banyak sudah ngebentuk konsep kebahagiaan yang simple untuk diri sendiri. Jadi tidak banyak ngebuat kebahagiaan itu terpatok sama ego, sama materi saja gitu. Nah, di sini juga ada yang bakal fokus sama karir banget. Cuman dari energi The Three of Coins sendiri nanti ada project atau dalam waktu dekat kamu harus ngelakuin sebuah project gitu. Projectnya bisa project karir atau bisnis atau usaha gitu. Oke? So this is your energy. Ini sini juga ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku bakalan move on ke energi potensi ke depan. Okay? There's right guide angel of Emperor. Show me about their energy in the future. Kalau yang aku lihat untuk saat ini banyak banget dari kalian yang punya getaran-getaran atau ada seseorang di dalam dunia pekerjaan atau dunia profesional kamu yang istilahnya admire. Jadi kayak mengagumi dirimu lah gitu. Jadi
ada yang diam-diam menyukai, ada yang dari jauh memperhatikan. Cuman aku tidak melihat di sini ada pergerakan yang cukup signifikan yang saat ini ya, gitu. Cuman kalau ke depannya, kalau aku lihat di sini ada sebuah potensi untuk percintaan, tapi bukan di tempat yang saat ini atau bukan di sesuatu yang kamu fokuskan saat ini. Karena dari energi The Eight of Wands sendiri ini ngomongin soal movement, pergerakan. Pergerakan itu bisa kita bergerak keluar dari situasi yang sekarang, menemukan dunia baru gitu, atau bahkan dari kita yang membuat keputusan gitu. Makanya aku lihat potensinya bukan di sesuatu yang ada di lingkaran sekarang gitu. Dari energi Tower, di sini banyak fire energy, Aries plus Sagittarius. Jadi kemungkinan kamu akan dealing sama seseorang yang sangat fiery atau vice versa ya, kamu yang fiery. Cuman perbedaannya adalah gini, di percintaan yang tadinya flat, nih yang sekarang flat. Awal-awal bulan aku ngerasanya masih ya udah biasa aja gitu. Cuman nanti di akhir-akhir bulan ada sesuatu yang bergejolak gitu, kayak ada fire-nya, ada getaran-getaran, ada gairahnya. Karena kamu kemungkinan bisa dealing sama fire sign, Aries lalu Sagittarius, atau tadi kebalik vice versa. Jadi di sini dari energi The Tower sendiri ada sesuatu yang akan mengejutkan terjadi dalam kehidupan kamu, dan itu mengguncang atau merubah pola pikir kamu. Yang kamunya kebiasaan berhubungan sama seseorang yang bikin kamu nyaman lah istilahnya, atau seseorang yang memang kamu biasa hadapin, nanti akan menghadapi seseorang yang di luar dari dugaan. Dan ini akan membuat diri kamu agak bikin pagar. Jadi agak defensif. Nah, ini tantangan untuk diri kamu sendiri. Kadang-kadang kan kita terbiasa untuk ngelakuin pola ya, ngelakuin pattern gitu. Jadi ketemu orang yang itu lagi, jadi kitanya tidak terkejut gitu. Sementara ini waktunya kamu untuk terkejut, waktunya ambil resiko gitu. Semesta bilang gitu. Nah, ini kamu mengambil resiko atau tidak? Contoh sesimpel gini. Kamu terbiasa berhubungan sama seseorang yang energinya introvert. Nanti kamu akan berhubungan sama seseorang yang extrovert. Itu luar biasa berbanding terbalik sama yang biasa kamu hadapin kan? Nah, ini kamu akan jadi tantangan untuk diri kamu sendiri. Tapi karena ini sesuatu yang berbeda dan mengguncang, kamu agak bikin defensiveness gitu. It's okay, nggak masalah kalau bikin setting boundaries atau buat batasan-batasan yang sehat. Asal kamu harus bisa membedakan batasan sehat yang mana sama mengurung diri yang mana. Karena ini waktu yang untuk melakukan sebuah gebrakan. Nanti ada komunikasi yang intens sama seseorang. So aku bakalan secara spesifik what will happen in your love life. Pertama aku bakalan lihat dulu dari sini ya. Ini bakalan aku lihat dari oracle-nya dulu. Apa yang akan terjadi di kehidupan percintaan kamu? Ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future. Pertama, ini tidak dipungkiri, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Seseorang di masa lalu, orang-orang yang masih kamu baperin lah istilahnya di sini. Karena pertama gini, ini bisa terbulak-balik. Ada seseorang yang merindukan diri kamu, tapi dia menyadari harus melepaskan diri kamu untuk kamu bahagia, atau sebaliknya. Kamu menyadari untuk kamu bahagia, kamu harus melepaskan seseorang di sini. Nah, di sini cobalah untuk bisa ikhlas. Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Nanti kamu ada tantangan untuk jadi lebih fleksibel lagi. Karena di sini kita terbiasa sama sesuatu yang nyaman saat kita berhadapan sama orang yang tidak biasa kita hadapin dari segi sifat, pergaulan, lingkungan sekitar. Itu pasti akan buat kita ragu gitu. Nah, jangan ragu. Kita kuatin diri kita sendiri. Di sini ada Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow, transform your life. Ini waktunya kamu buat bertransformasi di kehidupan kamu. Untuk kalian yang masih hold on to atau mempunyai kemelekatan yang terlalu berlebih sama seseorang di masa lalu yang kamu pun sebenarnya sadar udah harus kamu lepasin, coba lepasin. Ini karena ada dua death, di sini Grim Reaper, di sini death. Ini waktunya kamu buat bertransformasi. Cara bertransformasinya untuk letting go dulu, lepasin dulu. Yang harusnya diselesaikan, yang harusnya lepasin dulu. Karena
kalau kamu masih terus-terus memegang atau punya kemelekatan sama sesuatu yang menyakiti diri atau sesuatu yang bukan sehat untuk diri kamu, kamu pun lama-lama akan kehilangan diri sendiri gitu. Jadi lepasin dulu. So aku bakalan lihat ke tarotnya. Kita bakalan lihat apa yang akan terjadi ya di November. Tell me about what will happen to the people who watch this video in November. Love life. What will happen in November? The flower of life. Kamu akan terkoneksi sama orang yang di luar dari lingkungan pertemanan kamu atau di luar dari lingkungan nyaman kamu. Karena yang aku lihat dari flower of life adalah gini. Ini kan ngomongin soal connection ya, gitu. Connection itu sama kayak pohon. Kalau aku lihat tuh pohon akarnya itu terkoneksi sama akar sebelahnya gitu, sebelahnya lagi, jadi itu luas sebenarnya. Koneksi kamu tuh, kamu berhak untuk mendapatkan connection yang luas gitu, kamu berhak untuk mendapatkan dunia yang lebih luas lagi, karena nanti dikasih kesempatan untuk ketemu orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru gitu. Dari flower of life sendiri, kamu pun akan menyadari arti dari semua apa yang terjadi di belakangan kemarin ini. Jadi apa yang terjadi kemarin, kenapa ketemu sama orang yang kemarin, sudah mulai memahami artinya gitu. Jadi untuk kamu artinya apa? The Three of Wands. Yang menjauh akan mendekat. Atau di sini ada sebuah yang tadi aku bilang, ini pergerakan sebenarnya. Kayak ini dunia kamu ada di sini nih, sementara potensi cintanya ada di sini. Jadi di sini kamu harus melakukan pergerakan dulu. Pergerakan sometimes bisa secara harafiah ya. Coba cari teman-teman baru gitu, kayak di luar dari lingkungan yang sekarang. Yang biasanya kamu temenan sama di kota ini, coba belajar berteman di kota yang lebih luas lagi gitu. Contoh aja. Cuman bukan hanya pergerakan di tempat yang sekarang, tapi juga pergerakan atau shifting di cara kamu berpikir. Perkembangan pola pikir itu juga harus, karena itu jatuhnya kan juga kita berkembang nih secara diri kita nih, pasti potensinya juga akan lebih luas lagi gitu. Contoh ibaratkan gini, kayak kita belajar sesuatu lah, kita belajar sesuatu yang tadinya kita tidak bisa kan jadi bisa. Akhirnya saat kita punya kebisaan, pintu-pintu rezeki itu akan terbuka gitu. Sama kayak love life juga seperti itu gitu. Yang aku lihat di sini juga ada kemungkinan kamu ketemu sama seseorang berdasarkan koneksi kamu sendiri, jadi lewat pertemanan. Tapi yang aku lihat di sini, ini sesuatu yang kamu bentuk. Jadi bentuk itu sama aja kayak konsep manifestasi. Kamu membuat itu terjadi. Jadi kalau if you want to be happy, kamu mau bahagia gitu, kamu membuat kebahagiaan itu. Kamu mau dicintai, kamu harus menunjukkan rasa dicintai seperti apa sih gitu. Itu harus ada dulu. Nah, makanya dari sini vibrasi yang kamu pancarkan ke semesta itu vibrasi yang dicintai gitu. Akhir yang datang ke dalam hidup kamu juga sosok orang yang sesuai sama vibrasi kamu gitu. Lalu di sini dari energi The Three of Wands sendiri, yang tadi aku bilang ini untuk kalian yang LDR ya, yang punya hubungan jarak jauh, dari salah satu dari kalian harus ada yang usaha untuk bergerak mendekat gitu. Tapi kalau dari energi The Three of Wands itu juga nunjukin yang tadi aku bilang, saat kamu jauh dari seseorang, orang itu akan didekatkan atau vice versa, dia akan didekatkan ke kamu gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini adalah romance angel seperti biasa. Message for you untuk bulan November percintaan kamu. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi untuk kalian yang masih punya rasa adiktif, masih punya kemelekatan akan seseorang, controlling itu dulu. Jangan sampai kamu bergantung sama orang lain. Ini bakalan punya efek yang gede ya nantinya kalau misalnya
kebiasaan itu tidak diperbaiki. Lalu di sini ada you deserve love, you are lovable. Tentukan kamu mau dicintain seperti apa gitu. Baru nanti tadi aku bilang vibrasi yang kamu sampaikan ke semesta itu akan membawa orang itu hadir gitu. So aku bakalan lihat kita bakalan lihat secara spesifik ini orang-orang yang hadir ya di dalam percintaan kamu di bulan November. Is there any person that will appear in November? Any significant person that will come in November for the people who watch this video? Kalau yang aku lihat nih, untuk beberapa dari kalian itu berhubungan sama seseorang yang sudah memperhatikan kamu dari jauh. Cuman dia butuh sinyal sih. Tadi yang aku bilang vibrasi, itu kamu harus tunjukin dulu vibrasinya. Sinyalnya tuh bukan kayak sinyal yang kadang-kadang kayak udah ayo masuk, ayo datang, gak gitu. Sometimes vibrasi, energi yang kita pancarin gitu. The King of Swords, untuk kalian yang feminine, yang dominan itu seseorang yang punya energi Libra, Gemini, Aquarius. Dia orang suka ini banget ya, kalau yang aku lihat suka observasi, jadi suka memperhatikan dari jarak jauh, validasi. Nah di sini ada energi seseorang yang punya intuisi yang kuat gitu. Dia pintar mengobservasi, dia pintar menilai, dia juga punya logika yang jalan. Cuman kalau aku lihat dia hidup dengan balance, hidup dengan seimbang, dalam arti hubungan dia di duniawi, hubungan dia sama yang di atas cukup seimbang. Dari energi The King of Swords itu menunjukkan seseorang yang punya kedudukan yang bagus, bisa di masyarakat, bisa punya keluarga yang punya kedudukan bagus di masyarakat, atau bahkan memang kedudukan karirnya dia gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini kan King ya energinya, jadi dia adalah sosok orang yang cukup mendominasi nih gitu energinya. Jadi energinya cukup powerful, cukup besar gitu. Nah, yang aku lihat di sini kelihatannya orangnya dingin dan cold, tapi sebenarnya enggak. Dia cuma emang dia tuh gini, dia bukan tipe orang yang suka beramah tamah dalam arti suka hahi sama orang yang random gitu. Dia baik sama orang-orang yang dekat sama dia gitu. Di sini ada The Lovers, kamu juga bisa kemungkinan berhubungan sama Gemini. Ini untuk kalian yang punya pasangan, ini akan dipertemukan, didekatkan, dan kalian pun akan melangkah ke naik tangga atau naik level di dalam percintaan lah gitu berbarengan. But yang namanya The Lovers, ini juga kamu akan bertemu sama seseorang yang punya chemistry yang luar biasa. Chemistry itu energi yang tidak bisa dibohongin. Kita tidak bisa manipulasi itu. Kita tidak bisa something that kalau misalnya kayak ditanya nih, umur kamu berapa? Kamu bisa nggak bohong kan? Kerja di mana? Atau apapun itu bisa dimanipulasi. Tapi yang namanya chemistry itu sesuatu yang real, sesuatu yang sulit untuk dimanipulasi. Tapi sometimes juga nggak bisa dimanipulasi. Cocok itu datangnya juga karena kesepakatan. Ini bersama-sama bergandengan tangan. Dari energi The Lovers sendiri, ini pertemuan dengan seseorang yang juga dari chemistry-nya strong. Ini juga kalau aku lihat dia tuh selalu pengen nempel sama dirimu. Dari energi The Lovers sendiri, ini menunjukkan sosok Gemini. Jadi kalau yang aku lihat, dia mampu bekerja sama diri kamu. Cuman di sini it's your choice. Karena balik lagi tadi ada Flower of Life. Kamu yang ngebentuk sendiri. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. The Strength. Strength itu ngomongin soal keberanian dari dalam diri. Aku berani untuk merubah hidup aku berani untuk, aku gak mau lagi yang kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi itu keberanian dari dalam diri. Itu yang harus kamu tanamkan dulu. Saat kamu punya keberanian, akhirnya kamu punya
energi yang strong, energi yang kuat untuk menarik seseorang yang akan sangat menghargai diri kamu. Karena dari sini kalau aku lihat, ini akan jadi hubungan yang saling memenuhi satu sama lain. Kayak dia akan melindungi kamu atau vice versa, atau kamu yang melindungi dia. Itu tergantung dari energi kalian masing-masing. Cuman kalau aku lihat ini sama-sama gitu, bekerja sama untuk bisa mempunyai hubungan yang kuat. Karena strength itu kartu tarot paling kuat. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah outcome dari Lenormand-nya. Kemungkinan dia nggak jauh beda umurnya sama diri kamu. Cuman di sini juga ada nostalgia ketemu teman lama, atau bahkan kayak di sini banyak playfulness. Jadi kayak ngedate yang bener-bener kalau aku lihat tuh kencannya atau date-nya itu bukan ngedate yang serius, tapi lebih kayak having fun gitu. Kayak banyak bercandanya. Lalu di sini ada heart. Ini ada kebahagiaan di hati. Ini kebahagiaan yang simple tapi sangat memuaskan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!